باب الدين النصيحة وقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu agama adalah nasihat. Di Syarhul Qastalani Qiwamuddin wa imaduh an-nasihat. Jadi berdirinya agama, tiang agama adalah dengan nasihat. Kalau di riwayat lain, sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa kami harus beri nasihat? Maksudnya sahabat tanya kepada Nabi, terus bagaimana urusan nasihat ini? Dijawab, lillahi, tentang Allah, gitu ngartikannya ya. Nasihat itu menerangkan tentang Allah. Beriman kepada Allah, mensifati Allah sesuai sifat-sifat Allah gitu. Tunduk kepada Allah zahiran wa batin, zahir batin. Kemudian cinta kepada Allah Ta'ala dengan melakukan hal-hal yang disenangi Allah, melakukan taat, dan membenci semua perkara yang dibenci Allah. Dengan meninggalkan maksiat dan sungguh-sungguh berjuang untuk mengembalikan orang-orang ahlul ma'siyah untuk kembali kepada Allah. Itu maknanya an-nasihatu lillah. Kalau disingkat, nasihat tentang Allah itu menerangkan Allah itu bagaimana, sifat wajibnya apa, sifat mustahilnya apa, jaiznya apa, cara taqarrub kepada Allah bagaimana. Na'udzubillah min dzalik, hal-hal yang menyebabkan kita terusir dari Allah apa saja. Memahami itu kemudian diterangkan kepada masyarakat yang ahlul ma'asi, bagaimana caranya bisa kembali dirangkul Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna nasihat lillah. Ada kata-kata Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Bukih tentang urusan Allah itu yang saya sering teringat itu. Yakhshal ghadab ba'da ridha wal hirman ba'da al-'ata wat tarda ba'da al-iwa. Kita itu setelah diridhai Allah takut dimurkai Allah. Jadi para wali itu tidak santai-santai, ketakutan terus itu. Jangan-jangan habis ini kewalian saya dicabut. Jangan-jangan saya mati tidak bawa iman. Sampai Sayyidina Maulana Al-Walid Abdullah bin Bukih pernah menerangkan wali kutub saja masih takut su'ul khatimah. Itu terus, memang kadang hilang. Dari khauf berubah menjadi roja, berharap kepada Allah. Gonta-ganti itu memang hatinya orang saleh, hatinya wali-wali begitu. Khauf roja, khauf roja, khauf roja. Kembali ke yang sering diterangkan Ustaz Imam, yakhshal ghadab ba'da ridha wal hirman ba'da al-'ata. Setelah orang saleh atau orang wali ini diberi karunia oleh Allah Ta'ala, diberi ladzatul ibadah, diberi ladzatul ilm, diberi as-safa, bersih hati, tahu kalau dia la haula wala quwata, tidak ada apa-apanya. Itu bukan hanya teori tapi sudah dirasakan. Jadi orang baik sudah ini, orang zahir batin. Dia di dalam situasi apa? Diberi karunia terus oleh Allah Ta'ala.
Datang sholat duha, dia sholat dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan lallah. Pindah ke qiyamul lail, lebih nikmat lagi, sholat lagi dengan khusyuk, dengan lallah. Tapi ketika melakukan itu semua, ada khauful hirman. Takut jangan-jangan besok saya tidak begini lagi. Jangan-jangan bulan depan saya dijadikan ahlul ma'asi. Takut, dia ketakutan. Akhirnya yatadarra ila Allah, Allahumma inni a'udzu bika minas salbi ba'da al-ata' wa min ghadabika alladhi la yutaq wa min an talhaqana bi ahli al-khaybati wal hirman. Itu doa Sayyidina Sanusi supaya tidak dicabut kalau kita diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Allahumma inni a'udzu bika minas salbi ba'da al-ata' wa min ghadabika alladhi la yutaq wa min an talhaqana bi ahli al-khaybati wal hirman. Ada lagi cara supaya anugerah Allah tidak dicabut, cepat-cepat diikat dengan syukur. Ya Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Saya hari ini diberi rezeki qiyamul lail. Diikat lagi pakai salawat ala Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Biar tidak dicabut itu. Wa tarda ba'da liwa. Dia setelah dirangkul oleh Allah Ta'ala, ma'nan yaliku bi jalalillah wa kamalih. Dirangkul jangan dibayangkan ada tangannya, maknanya dirangkul itu situasi kehidupannya dipenuhi taqarrub, dipenuhi tahabbub, dipenuhi tadarru'. Pokoknya hatinya itu berlari-lari terus kepada Tuhan. Itu namanya dirangkul oleh Allah Ta'ala. Setelah dia dalam situasi itu, dia takut diusir, itu dihilangkan, dikembalikan ke kelompok al-mahjubin, orang-orang yang terhijab dari Allah. Na'udzubillah. Nah, situasi ini terus menerus. Kalau diberi nikmat bersyukur, tapi ada khaufnya, takut dicabut. Itu katanya, kalau ini aulia ya. Para aulia itu saya baca di mana itu? Kalau tidak salah di kitabnya Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Guru bela aulia, baik guru atau muridnya, si guru ya takut muridnya dicabut juga. Itu ketakutan terus, khawatir kewalian itu dicabut. Mereka akan selalu ketakutan sampai mereka bertemu yagadzatan di Maulana Rasulullah SAW. Kalau berhasil bertemu Rasulullah SAW yagadzah meskipun satu kali, amin min salbil iman, aman sudah itu. Sebab katanya zatu Rasulullah SAW, zatnya Nabi Muhammad SAW itu mempunyai magnet yang sangat luar biasa kuatnya, sehingga para aulia yang bertemu yagadzah dengan Nabi itu mereka mendapatkan, kalau bahasa sekarang transfer gitu ya, transfer madad, asrar, nur dan lain-lain dari jasadur Rasulullah SAW masuk ke jasadnya si wali, sehingga wali itu amin minas salam. Dia aman, dijamin tidak akan dicabut lagi sampai mati. Itu jaminan sudah. Tetapi yang sudah dijamin pun tetap ketakutan. Ya sudah begitu itu. Amannya nanti di akhirat kalau sudah meninggal. Ini selagi hidup di alam dunia ini. Kalau sudah meninggal, husnul khatimah kan sudah aman. Ya. Saat mati, husnul khatimah aman sudah. Jadi jangan disuudhani wali-wali yang bertemu Rasulullah SAW ya Allah itu menurut rumus torigo aman mereka leha-leha. Tidak. Tetap itu. Tetap. Imamnya Nabi Muhammad SAW. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Yang sudah maksum itu saja tetap sholat sampai pecah-pecah kaki beliau. Meskipun pecah-pecah itu ya ada maknanya juga. Karena tidak ada rasa aman. Aman itu nanti. Padahal itu Nabi loh, udah jelas negara dicabut Nabi. Tidak ada mantan Nabi, tidak ada. Mantan Nabi, mantan Rasul tidak ada. Kalau mantan wali masih ada. Walian itu masih banyak kan, itu ada Barsis, ada siapa lagi itu. Barsis di Bani Israel, siapa lagi satunya itu lupa saya namanya itu. Bal'am bin Ba'ura dan lain-lain. Kalau mantan wali masih ada, kalau mantan Nabi, mantan Rasul nggak ada.
Satu lagi yang nggak ada mantan Habib nggak ada. Turunan Nabi ya turunan. Mau taat, mau maksiat ya tetap saja Habib. Tapi kalau mantan alim ada. Idza junna, kalau dia gila, hilang ilmunya kan, mantan alim. Nah, karena itu kesolehan itu bisa dicabut. Mantan orang soleh bisa. Lah yang bangsa mantan ini yang sangat perlu dijaga dari yang namanya salbul ata, dicabutnya karunia. Caranya bagaimana? Diikat dengan syukur. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum minna azabi lasyadid. Jadi ala azidannakum ada ditambah nikmatnya. Makna ditambah apa? Ya enggak dicabut, yang dulu enggak hilang malah ditambah gitu loh. Maknanya la yuslab. Tidak dicabut bahkan ditambah. Itu maknanya la azidannakum. Kemudian sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min kulli ni'matin, dari setiap nikmat yang kita dapat. Kalau tidak mampu menghitung nikmat ya diglobalkan. Ya Allah, saya baca salawat ini bininya supaya semua ni'amuka zahirah wal batinah yang engkau karuniakan kepadaku tidak dicabut sampai akhir umur. Sebab aman itu indan naza. Kalau sudah indas sakarat dapat husnul khatimah baru aman. Sebelum itu tidak ada aman. Tidak ada aman minasyaitan, tidak ada aman minan nafs al-ammarah bis-su'. Masih bahaya. Meskipun ahlu tariqah mengatakan kalau sudah bertemu Rasulullah SAW ya Allah aman. Itu betul. Tapi gulubuhum tidak begitu kenyataannya. Saya dapati Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Baqi yang saya tahu langsung. Itu tadi sudah saya riwayatkan. Beliau mengatakan wali kutub. Itu maksudnya diri beliau sendiri itu. Al-maksud hu nafsu. Beliau sendiri sedang cerita tentang dirinya. Wali kutub sendiri masih takut mati suul khatimah. Syekhuna Abu Yahya, Habib Ahmad Giran, guru-guru saya itu Habib Ahmad bin Abdul Attas, Habib Ahmad bin Hil, sahabat lagi, Habib Tayyib Madura, Al-Marhum, wali-wali semua itu. Nah, sekarang ini Habib Umar bin Ahmad dan lain-lain, kulluhum yakhafun, ketakutan dari su'ul khatimah. Jadi kalau ada orang yang aman min su'ul khatimah ya hati-hati, itu bisa jadi wali palsu. Kalau wali asli itu ya khafun jam sangat ketakutan min su'il khatimah. Lihat aja di kutub Imamul Haddad itu. Cerita-cerita tentang para salihin min ali Abi Alawi wa ghairuhum. Dari mana tariqah mana saja itu. Baca riwayat Imam Sya'rani itu. Bisa Anda baca itu di Lataiful Minan. Bagaimana ketakutan beliau di akhir-akhir umurnya itu. Yang katanya di akhir-akhir umur berapa tahun apa berapa bulan saya lupa itu. Pokoknya di akhir umur beliau diberi mimpi oleh Allah Ta'ala dan juga dibuka hijab tentang ahwalul barzah wa ahli. Ahlul barzah, penghuninya, sehingga kata beliau kehidupan beliau setelah itu tidak ada bisa menikmati dunia lagi. Adanya khauf terus, sebab penglihatannya ke sana terus. Itu Imam Sya'rani gula betul itu. Imam Ghazali baca aja kitab-kitabnya. Kaifa khawfuhu min su'il khatimah. Alhasil, tidak ada orang yang aman dari salbul iman illa al-maghrur. Kecuali orang yang tertipu atau palsu. Berarti dia bukan asli, alimnya tidak asli, solehnya tidak asli, walinya tidak asli. Kalau aman min su'il khatimah tidak ada itu. Wa kaifa ya'man wan nabiy sallallahu alaihi wasallam tetap yakhaf min su'il khatimah. Wa li rasulih alaihi salatu wassalam menerangkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan risalatun Nabi Muhammad, beriman dengan semua yang datang dari Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad. Ini saya artikan syarahnya. Menolong Nabi Muhammad hayyan wa mayyita, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, mempelajari, mengajarkan, berakhlak dengan akhlak Nabi, beradab dengan adab Nabi, mencintai ahlu baitin Nabi Muhammad, anak turunnya, keluarganya, cucunya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya,
dan kekasih-kekasih Rasulullah SAW dan mengajarkan itu semua untuk umat. Wa li a'immatil muslimin bi'anatihim 'alal haqq. Imam-imam ahlul Islam, yakni ulama. Kalau diartikan ini ulama berarti dengan ta'zim dan membantu mereka. Kalau diartikan pejabat-pejabat yang muslimin, menolong mereka bila mereka berlaku benar, mengingatkan kalau mereka sedang lalai. Kalau diartikan pejabat muslim. Kalau diartikan ulama, menyebarkan ilmu mereka, menyebarkan manakibnya. Ini ada wa nashru manakibihim. Makna siapa-siapa yang membaca manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, membaca manakibul awliya, manakib wali mana saja, manakib Samman, manakib apa saja, itu berarti sedang mengamalkan hadis ini. Ad-dinun nasiha wa li a'immatil muslimin. Mana dalilnya? Lihat aja nih di Syarhul Qastalani nih. Termasuk Nashrul Manaqib. Jadi man qara'a manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berarti dia sedang mengamalkan hadithul Bukhari. Hadis yang mana? Ad-dinun nasihah wa li a'immatil muslimin. Di sini di syarahnya dibilang wa nashru manaqibihim, termasuk. Dan husnudzan dengan mereka. Wa ammatihim, dan awamul muslimin. Caranya bagaimana? Dengan menasihati awamul muslimin bisyafaqah alaihim, dengan kasih sayang kepada mereka, membawa apa saja kemanfaatan yang kembali kepada mereka, mengajarkan mereka. Kalau ada kesulitan, kita hilangkan kesulitannya, dan lain-lain. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, idza nasahu lillahi wa rasulihi, bila mereka telah memberikan nasihat untuk Allah dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.